Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wal 'asr innal insana lafi الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, alhamdulillah para sahabat terindah semua dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti, dan insyaallah kita semua akan berada di Jannatul Firdaus-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, patutlah kita semua nanti berkumpul di yaumil qiyamah bersama Rasulullah kekal abadi dalam Allah. Para sahabatku terindah, sebagaimana biasanya sebelum saya memulai kajian pada hari ini, pada video untuk Bapak, kepada kawan-kawan kita semua untuk selalu meninggalkan like, komen, share lah kepada kawan-kawan kita semua, dan juga jangan subscribe bagi yang belum subscribe tentunya. Karena insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal jariah kita dan insya Allah akan menjadi pahala yang membuat kita bisa berkumpul bersama di yaumil qiyamah nanti di waktu. Amin ya rabbal. Para sahabatku terindah, terima kasih yang telah subscribe. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai habis video ini. Karena kalau hanya menontonnya dengan cara di skip, tidak akan memahami kita inti daripada isi video pada kali ini. Nontonlah dari awal sampai dengan habis dan berusahalah untuk tidak men-skip, karena utamakan pahala yang kita terima itu tidak terpotong-potong. Utamakan pengetahuan yang kita dapatkan itu juga tidak terbelah-belah. Pada kesempatan kali ini, para sahabatku terindah, saya akan membacakan sebuah surah Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Okay guys, this is special for my viewers from another country or
whoever who really likes in English, I would like to read the meaning about the Surah Ar-Ra'd ayat 11. For each person there are angels in succession, before and behind him. They guard him by the command of Allah. Verily, Allah will not change good condition of people as long as they do not change their state of goodness themselves by committing sins and by being ungrateful and disobedient to Allah. But when Allah wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they will find besides him no protector. Oke, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, melalui sebuah ayat ini kita berusaha untuk menggali sedikit apa makna yang ada di belakang ini, sekaligus kita mencoba untuk mengkomparasinya atau membandingkannya dengan situasi kita saat ini, yang mana kita juga hari ini sama-sama mengalami kelangkaan minyak goreng, harganya yang begitu membumbung tinggi, ikuti dengan harga-harga kebutuhan pangan yang lain yang juga cukup tinggi. Mungkin ini semua suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu bangsa yang besar, yang notabene mayoritas penduduknya adalah Muslim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keyakinan bahwa setiap diri manusia, setiap diri bangsa itu dilindungi oleh malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Keyakinan ini semestinya harus kita benar-benar jaga, bahwa malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri kita, seharusnya kita merasakan sebagaimana kita merasakan ihsan, bahwa kehadiran Allah itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Seandainya kita merasakan bahwa malaikat-malaikat itu ada dalam pikiran kita dan kita yakinnya tinggi, maka kita meyakini tak akan sedikit pun kita akan mampu berbuat kecurangan-kecurangan, tak akan sedikit pun kita mampu berbuat kejahatan-kejahatan, apalagi berbuat kezoliman-kezoliman pada manusia-manusia lainnya. Karena di kanan kiri kita, depan belakang kita, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga diri kita. Kan tetapi kemampuan untuk mensinergikan antara diri manusia itu sendiri terhadap malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita itu tidak mampu kita lakukan. Bahkan terkesan kita tak merasakan kehadiran mereka. Melalui ayat suci Al-Quran ini, mari kita sama-sama bangun keyakinan itu bahwa kita tidak sendiri. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita, Allah juga menugaskan beberapa orang malaikat untuk menjaga kita. Dan ini kita bisa aktifkan seandainya kita selalu berada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam jalan yang kebaikan dan suka menolong terhadap sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan bahwa mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini dengan tegas, meskipun malaikat ditugasi untuk mengawasi kita sendiri, akan tetapi diri manusia itu sumber yang paling utama untuk merubah terhadap suatu nasib orang itu sendiri ataupun kaum itu sendiri. Meskipun ada malaikat di kanan kiri kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat Rakib dan Atid, ini mereka ditugaskan untuk mengawasi kita. Akan tetapi ketika perbuatan kita terhadap sesama manusia lainnya, ini tergantung pada diri kita masing-masing. Berbuat kita jelek, kita berbuat jelek, maka nasib atau hasil yang jelek pun akan kita dapatkan. Berbuat kita baik, maka kebaikan akan juga kita hasilkan. Maka ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang berada dalam keadaan susah, dan dalam keadaan yang serba minim, serba kekurangan, Allah tak akan mengubah nasib kita secara otomatis sebelum kita mengusahakan untuk merubahnya sendiri. Di sini Allah memberikan kekuasaan kepada diri kita sendiri
untuk mengubahnya. Dan tentu di belakang itu Allah telah menyiapkan koridornya, telah menyiapkan rahmatnya seandainya kita berusaha. Dan kita bayangkan seandainya Allah itu langsung salabim memberikan kepada kita tanpa kita usahakan, tentulah tak akan ada gunanya dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan manusia di atas dunia ini sebagai khalifah. Artinya, rubahlah wajah dunia ini demi kebutuhan manusia. Kan tetapi jangan berlebih-lebihan merubahnya, karena nanti keburukan-keburukan yang akan timbul itu akan menimpa manusia sendiri. Sini Allah lagi-lagi meyakinkan kepada kita bahwa Allah berada di belakang kita semua. Akan tetapi kita tetap diberikan kuasa untuk merubah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu. Kalau kita bandingkan saat ini, Indonesia dalam keadaan krisis keuangan meskipun tidak begitu parah, akan tetapi harga-harga yang membumbung tinggi itu membuat kita kesulitan untuk memenuhinya. Terlebih lagi keadaan ekonomi kita yang semakin sulit karena kondisi COVID yang masih belum mereda, hingga ekonomi kita belum berjalan. 2 tahun yang lalu semenjak krisis COVID melanda, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga membuat orang tidak berproduksi lagi secara ekonomi. Sehingga ini tentu akan membuat kita kesulitan untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan dalam kondisi yang buruk bagaimanapun, kita tetap harus bersyukur dengan cara berusaha untuk menghilangkan kejelekan tadi, menghilangkan nasib buruk kita tadi dengan cara berusaha. Karena di balik berusaha itu Allah telah menjanjikan suatu keindahan, suatu keberhasilan. Karena percayalah, kondisi Indonesia yang buruk ini, yang saat ini dirasakan buruk, karena berbagai faktor, tentu akan menjadi tanggung jawab kita semua. Minimal tanggung jawab individu kita. Meskipun secara global, Indonesia terseret secara krisis global ekonomi, tapi secara individu, kita tetap harus berusaha untuk mampu memenuhi segala macam kebutuhan kita dengan sendirinya. Kita harus berusaha dengan sendiri. Seandainya kita hanya berpangku tangan, niscaya Allah tak akan mengubah nasib kita. Karena Allah telah sini menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala tak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu bangsa sebelum mereka itu mengubahnya sendiri. Oke, para sahabatku terindah, pada kesempatan kali ini, di tengah pandemi yang saat ini masih belum mereda, di tengah krisis ekonomi yang saat ini masih juga belum mereda, mari kita sama-sama kuatkan diri kita untuk saling melindungi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan lingkungan kita sendiri. Sehingga hal-hal jelek, kemungkinan-kemungkinan buruk yang kemungkinan bisa terjadi, bisa kita hindari. Dan tetaplah berusaha untuk berprasangka baik terhadap apa yang sedang menimpa kita hari ini. Secara kenegaraan, negara kita pun sedang berusaha untuk bangkit. Dan mari program-program pemerintah yang mengajak kita untuk bangkit, mari kita sama-sama dukung. Meskipun kita mengetahui masih terdapat sejumlah kejelekan-kejelekan berupa korupsi yang masih juga merajalela, baik oleh instansi maupun oleh para pejabat-pejabat maupun oleh para penyelenggara negara lainnya. Biarlah mereka itu nanti yang akan mendapatkan azab dari apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa kita, ya kita makin terpuruk. Akan tetapi kita tetap istiqomah untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada diri kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala membekali manusia itu dengan 3 faktor yang paling utama. Faktor pertama adalah pikiran atau isi kepala kita, kemudian ada hati kita sebagai pengontrol kita, dan selanjutnya adalah perbuatan kita. Jadi pikiran kita yang positif, hati kita yang positif, tentu akan membuahkan hasil atau perilaku di masyarakat kita yang juga positif. Dan ketiga, poin tersebut dalam sisi manusia ini memang harus bersinergi. Allah memberikan kebaikan-kebaikan
kemudian kita tanggapi dengan hati kita juga secara kebaikan-kebaikan, dan kita juga berbuatlah kebaikan-kebaikan terhadap diri kita sendiri maupun terhadap masyarakat sekitar kita. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan tetap istiqamah pada iman dan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.